pagi dan salam Widya Mandala. Peduli, komit, antusias. Peduli, komit, antusias. Puji syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan yang baik dan tentunya penuh berkat juga ya. Dan untuk pada pagi hari ini izinkan kami menyapa terlebih dahulu Romo bila hadir. Masih di bawah Romonya, baik. Yang terhormat Ketua Ikatan Sarjana Katolik Indonesia ISKA Cabang Surabaya, yang terhormat Ketua Komunitas Medis Katolik Surabaya, yang terhormat Ketua Panitia, Ketua Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia atau yang mewakili, dan panitia penyelenggara, serta para undangan dan hadirin yang kami kasihi. Kami ucapkan selamat datang dalam acara talk show penanganan awal gawat darurat untuk awam. Tanpa menunggu lama, kami akan memperkenalkan pembicara kita pada hari ini, Dr. Hanin. Dr. Elysius Hanindito, spesialis anestesi, konsultan intensive care, konsultan anestesi pediatri, lahir di Malang pada tanggal 7 Oktober 1951, maaf ya, 1981, kakak kelas saya ya. Kita korting umurnya saudara-saudara. Tapi beliau sebenarnya sudah lulus dokter pada tahun 1979 dan kemudian menjadi spesialis anestesi pada tahun 1984. Beliau kemudian menjadi konsultan intensive care dan anestesi pediatri berturut-turut pada tahun 1997 dan 2008. Tidak berhenti menimba ilmu, beliau kemudian menempuh pendidikan S3 dan meraih gelar doktor pada tahun 2013. Nah itu kalau 2013 saya baru saja masuk MKD UPPDS di Airlangga. Sementara Dr. Hanin sudah jadi doktor ya, luar biasa sekali. Nah, untuk riwayat pekerjaannya, Dr. Hanin pernah bekerja sebagai staf pengajar di Departemen Anestesiologi dan Reanimasi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Pernah juga menjabat sebagai Ketua Komite Etik Penelitian Kesehatan RSUD Dr. Sutomo, dan saat ini beliau adalah sebagai Ketua Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit di RKSE dan juga Ketua dari Indonesian Society of Pediatric Anesthesia and Critical Care. Demikian sekilas info tentang pembicara kita yang luar biasa ini, dan selanjutnya mari kita undang Dr. Hanin untuk presentasinya dengan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas perkenalannya. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Setelah kita mendapatkan siraman rohani misa di kapel, seperti biasa kita mengadakan acara mini seminar, talk show atau ya kalau seperti ini workshop isinya. Yang enak kalau banyak bisa kita praktekkan apa yang kita pelajari nanti, dan itu penting sekali karena yang kita lakukan ini adalah, yang kita ajarkan nanti adalah, yang penting adalah melakukannya. Bagaimana melakukan, bukan di sini tapi bagaimana melakukannya. Jadi seperti biasa kita kadang-kadang melakukan talk show mini seminar tentang hukum, kemudian tentang kesehatan, kemudian tentang ekonomi ya Bu ya, Kabidas. Jadi kali ini talk show mini seminar tentang hukum, kemudian tentang kesehatan, kemudian tentang ekonomi ya Bu ya, Kabidas. Jadi kali ini kita akan membawakan tentang masalah kesehatan, khususnya pertolongan pertama gawat darurat mengancam jiwa di luar rumah sakit. Kalau di luar rumah sakit tentu saja yang melakukan bukan tenaga kesehatan, jadi yang melakukan orang awam. Dan ini sudah kita ajarkan sejak lama, apakah itu pada polisi, pada pramuka, pada dharma wanita, ibu-ibu rumah tangga, dan lain sebagainya.
Ya, kemudian pesantren, yang kita juga mengajarkan di pesantren dari rumah sakit. Nah, apa kita tidak perlu mengajarkan ini pada kelompok kita. Jadi kelompok kita ini sangat penting untuk memahami bagaimana kita menolong pada kondisi gawat darurat yang mengancam jiwa. Nah, kita mulai dengan definisi dari gawat darurat. Jadi apa yang disebut dengan gawat darurat? Korban gawat darurat adalah korban yang perlu pertolongan cepat, tepat, dan cermat. Jadi ada 3 aspek yang harus kita lakukan agar upaya kita menolong korban darurat ini bisa selamat, yaitu cepat. Artinya tidak membuang-buang waktu. Kenapa kita tidak membuang-buang waktu? Ada alasannya. Tepat, yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang terjadi pada korban. Kemudian cermat ini dalam hal dosis dan dalam hal, kalau dalam etik itu adalah non-maleficence. Jadi semua tindakan kita itu sebesar-besarnya manfaatnya dan sekecil-kecilnya efek sampingnya. Kita harus dengan cermat untuk mencegah kematian atau cacat berat. Jadi dalam hal ini ada masalah waktu, time saving is life saving, dan response time itu menentukan keberhasilan pertolongan pada pasien yang gawat. Jadi harus segera dilakukan resusitasi kalau hari. Nah, ini adalah kondisi-kondisi di mana kondisi kegawatan yang mengancam jiwa. Yang sering serangan jantung, jantungnya berhenti berdenyut dan nafas terus berhenti. Jadi kalau jantung berdenyut, nafas selanjutnya pasti akan berhenti. Tapi kalau nafas berhenti, belum tentu jantungnya berhenti. Kemudian stroke. Hari-hari kita bisa mengalami ini, tidak sadar, jalan nafas tersumbat. Kalau stroke ini seringkali tidak sadar, kemudian jalan nafas tersumbat, baru kemudian nafasnya berhenti. Kemudian alergi berat ini bisa sampai odin, jalan nafasnya bengkak. Kemudian tekanan darahnya turun, sehingga dia mengalami sesak nafas, jalan nafas tersumbat, dan selanjutnya jantungnya juga berhenti karena hipotensi dan karena pernapasannya terganggu. Tersengat listrik, jika jantung berhenti, kemudian nafas berhenti. Tenggelam, nafasnya tersedak, nafasnya kemudian jantungnya. Semuanya ini adalah kondisi di mana bisa terjadi mati mendadak. Ada satu hal lagi yang masih belum. Apa? Yang juga sering terjadi di jalan, trauma, kecelakaan lalu lintas. Ini juga kondisi gawat darurat di mana pasien itu bisa mati dengan segera mendadak. Kita lihat di sini jalan nafasnya buntu karena darah, kemudian perdarahan yang menyebabkan otaknya juga bengkak. Sehingga pasien ini juga terancam nyawanya. Nah, peran awam kita ini semua pada henti jantung di luar rumah sakit itu sangat penting, sangat menentukan. Kenapa? Kegawatan mengancam jiwa terjadi kapan saja, pada siapa saja, dan di mana saja. Jadi pengalaman kita kan sering orang naik sepeda, tahu-tahu oleh orang duduk dengan baik-baik, tahu-tahu ya kolaps. Jadi bisa terjadi kapan saja, pada siapa saja, dan di mana saja. Tapi ada satu skenario yang tidak seperti ini, kegawatan yang tidak di mana saja dan tidak kapan saja. Kira-kira kegawatan apa? Kegawatan pada bayi baru lahir itu tidak di mana saja, tidak kapan saja, karena terjadi pada saat bayi dilahirkan. Dan di mana? Pasti di rumah sakit. Itu pasti di dalam rumah sakit, sehingga yang menolong pasti tenaga medis. Berbeda dengan yang tadi ini, pasti kita harus berperan sana. Nah, kematian klinis menjadi kematian biologis hanya perlu waktu 3-5 menit. Jadi kematian itu suatu proses kematian yang didahului oleh kematian klinis dan diikuti kematian biologis. Ini perlu waktu hanya 3-5 menit. Dan kematian biologis itu sudah tidak bisa diapa-apakan.
pasti orang tidak akan hidup. Tapi kematian klinis bisa dihidupkan. Dan itu dilakukan dengan resusitasi yang harus jalan sebelum waktunya habis. Waktunya otak kehabisan oksigen dan rusak. Dan resusitasi jantung paru-paru ini bisa dipelajari dan dipraktekkan oleh orang awam. Yang orang awam yang tahu bagaimana melakukan resusitasi, dia bisa menghambat atau mencegah kematian klinis menjadi kematian biologis. Nah, ini di negara maju 8-10% henti jantung di luar rumah sakit bisa hidup karena peran individu terdekat, atau dalam istilah yang kita disebut bystander, yang memperhatikan, yang dekat dengan kejadian seperti itu. Nah, ini tadi di negara maju, kita nggak tahu di negara kita bagaimana. Seperti biasa kita nggak punya data, kan? Jadi kenapa kalau kita nggak punya data? Mungkin omongan Ahmad Syaroni itu ada benarnya ya. Kita nggak pernah punya data, tapi selalu mengambil data di luar, di mana di luar itu mungkin nggak sama dengan kondisi kita, jauh berbeda kadang-kadang. Ya. Sehingga angka ini mungkin ya negara yang bisa menikmati berapa sampai 10% saja. Nah, ini satu contoh di mana terjadi kondisi kegawatan pada di luar rumah sakit, dan ini kejadian di luar rumah sakit, diusahakan ditolong, tapi cara menolongnya tidak betul, tidak benar. Jadi ini rasanya orang dengan serangan jantung ya. Ini ada yang mencet hidungnya. Itu nggak kita cek aja, nggak ada apa-apa. Jadi sebagian pelajaran itu dipraktekkan tapi hanya sebagian, tidak seluruhnya. Ada yang mengangkat kakinya, betul ini kakinya diangkat. Ada yang teriak-teriak, ada yang menekuk-nekuk, ada yang mendorong-dorong dadanya. Jadi semua tindakan ini tentu saja tidak akan memberikan hasil yang optimal, yang efektif. Ya, jadi peran masyarakat awam pada kegawatan mengancam nyawa atau cacat berat sangat penting. Dan pertolongan yang dilakukan dengan tidak benar justru membuat kondisinya tambah parah atau mempercepat kematiannya. Ini satu lagi kasus yang bisa kita lihat yang benar, kan? Ini kasus yang tadi yang keliru, yang tidak benar, tapi sekarang yang benar. Jadi orang ini masih muda, masih kuat, tidak ada penyakit apa-apa. Dia hanya mungkin ada sumbatan koroner yang tidak disadari. Dia merasa nyeri dadanya seperti tertekan, kemudian jatuh, dia pada harus segera temannya memanggil bantuan. Polres. Kemudian ada yang tahu cara melakukan resusitasi, tanda-tanda dari kasih. Dan dia memulai dengan resusitasi. Bagaimana kita melakukan nanti kita akan praktekkan. Dan ini hanya melakukan pijat jantung, karena pijat jantung itu pada kondisi seperti ini, gangguan serangan jantung itu yang paling penting. Nafas itu bisa ditinggal, penting jantungnya. Kenapa kita hanya melakukan pijat jantung saja, itu ada alasannya. Nah, ini juga kalau serangan jantung itu kita harus melakukan ini. Dan ini sudah ada di tempat-tempat public service. Kita bisa melihat di bandara, ya kan? Bandara. Tapi kalau di mall, katanya kita belum ada. Ya.
dilakukan disusah. Pada waktu disusah kita tidak boleh memegang pasien ini karena bisa kesetrum. Setelah disusah dilakukan disusah, itu bisa dilakukan. Jadi ini cara yang benar. Sehingga pasiennya bisa tertolong. Tentu saja tidak sedramatis ini biasanya. Artinya pasien harus dibawa ke rumah sakit, kemudian dirawat, dan lebih lanjut oleh tenaga medis. Nah ini, tenaga kesehatannya datang. Don't worry, you will be fine. We'll send you to the nearest hospital, okay? Ya, jadi saya tekankan lagi, kematian adalah proses. Didahului kematian klinis dan berlanjut menjadi kematian biologis. Kematian biologis itu mati otak atau mati batang otak, MBO. Untuk itu, ya, kita kematian klinis tandanya henti jantung dan nafas, sedangkan kematian biologis kerusakan otak permanen. Karena sel otak adalah sel yang paling gampang mati kalau kekurangan oksigen. Ini waktunya 3-5 menit, tergantung situasinya. Nah, kita harus melakukan resusitasi jantung paru otak RDPO untuk mencegah kematian klinis menjadi kematian biologis. Jadi yang dipentingkan adalah otaknya, karena otak itu yang paling menderita kalau dia kurang oksigen. Yang kedua adalah jantung. Kita mencegah kerusakan otak permanen. Nah, resusitasi jantung paru otak itu dibagi 3: bantuan hidup dasar, bantuan hidup lanjut, ya, dan bantuan hidup jangka panjang. Yang bantuan hidup dasar, basic life support, itu terdiri airway management, jalan nafas dibebaskan, breathing support, pernapasan buatan kalau tidak ada nafas, dan circulation support, kompresi dada pijat jantung. Nah, ini bisa dilakukan oleh orang awam yang terlatih. Sedangkan bantuan hidup lanjut dan bantuan hidup jangka panjang ini harus dilakukan di rumah sakit oleh tenaga medis. Dan karena kita utamakan otaknya, maka urutan ABC ini sekarang dirubah menjadi CAB. C-nya dulu, kompresi dadanya dulu yang diutamakan, berikutnya baru napasnya kalau bisa memberikan napas. Menjadi CAB, peredaran darah buatan dulu, kemudian jalan napas dibebaskan, berikutnya baru diberikan napas buatan, kemudian pijat jantung lagi. Ada CAB. Ya, jadi langkah-langkah bantuan hidup dasar secara garis besar. Langkah pertama adalah memeriksa korban sadar atau tidak. Karena kalau korban sadar, pada umumnya RW-nya bagus. Kalau orang korban tidak sadar karena pangkal lidahnya lemah, terus maka akan menutup jalan nafas, pangkal lidahnya jatuh. Kalau kita lihat, kalau kita tidur terlalu lelap, ngorok, ya, kemudian kalau berhenti itu adalah kalau kita bisa sadar. Kalau orang yang serangan jantung, otaknya kekurangan oksigen, dia tidak bisa bangun. Karena dia jatuh, maka lidahnya ya buntu nafasnya. Karena itu harus dilihat apakah sadar atau tidak sadar. Kalau pasien itu tidak sadar, berikutnya kita harus segera minta bantuan, dokter yang minta bantuan, call help. Kalau di rumah sakit itu ada code blue namanya, kita panggil tenaga yang dikhususkan untuk resusitasi di daerah itu, di daerah